Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film The Berlin File versi UBR Entertainment. Di kota Berlin, agen Korea Utara bernama Jong Sung sedang melakukan transaksi senjata dengan Asim, mafia dari Timur Tengah. Agen intelijen Korea Selatan atau NIS yang dipimpin Jin Soo berusaha menyadap percakapan mereka. Jong Sung ditugaskan oleh Dubes Korea Utara Hak Soo untuk melakukan transaksi. Transaksi batal dilakukan karena agen Mossad Israel tiba-tiba datang menyerang. Agen Mossad tidak tertarik dengan senjata Korea Utara. Ia datang untuk menangkap mafia Asim. Jong Sung pun dilepaskan begitu saja. Dalam perjalanan, agen Korea Selatan berusaha menangkap Jong Sung. Agen Jin Soo menyuruh Jong Sung untuk menyerahkan diri. Namun dengan cepat, Jong Sung membalik keadaan. Setelah kembali ke markas, Jin Soo dimarahi pengawas Dowon karena tidak mendapatkan bukti apapun. Ia berkata kemungkinan tim NIS di Berlin akan dibubarkan. Pegawai Yudi menyampaikan bahwa mereka juga sedang melacak rekening rahasia Presiden Kim Jong-il yang bernilai 4 miliar dolar. Scene berpindah. Dubes Hak Soo bertanya-tanya dari mana agen Mossad tahu mereka melakukan transaksi senjata. Sepertinya seseorang telah membocorkan transaksi itu. Korea Utara mengirimkan agen baru bernama Myung So untuk mengawasi pekerjaan mereka. Dalam perjalanan ke Jerman, agen Myung So dirampok oleh seorang pria. Setelah sadar, agen Myung So pun langsung membunuh pria tersebut. Selanjutnya, Jin Soo mendengar percakapan pengawas Dowon dengan pegawai Yudi. Pengawas mempengaruhi Yudi untuk tidak terlalu mendengarkan Jin Soo. Ia berjanji akan membantu Yudi pindah tugas ke Amerika. Lalu, Jin Soo mengajak Yudi bertemu. Yudi tidak bisa memberikan informasi rekening rahasia karena dipengaruhi pengawas Dowon. Jin Soo muak dengan orang yang lebih mementingkan karirnya. 내가 어떻게 했으면 좋은데? 너는 그냥 딜해. 나는 내일 할 테니까. Cerita berlanjut. Dubes Hak Soo membawa penerjemah bernama Jung Hee untuk bertemu dengan perwakilan Jerman. Dubes Hak Soo menyuruh Jung Hee untuk melayani perwakilan Jerman tersebut. Tanpa mereka ketahui, Jin Soo membayar pelayan wanita untuk memasangkan alat penyadap. Di dalam bus, Jin Soo mendengarkan rekaman dubes dengan perwakilan Jerman. Ternyata agen Myung Soo sedang mengikutinya. Myung Soo pun menemui pelayan wanita tersebut dan membunuhnya. Setelah melayani perwakilan Jerman, Jung Hee pun langsung menemui suaminya, agen Jong Sung. Jung Hee mengajak suaminya untuk pulang ke Korea Utara. Namun, Jong Sung belum bisa meninggalkan pekerjaannya. Keesokan harinya, Jin Soo bertemu dengan agen CIA. Jin Soo meminta informasi dari CIA tentang agen Korea Utara Jong Sung. Sebagai balasannya, Jin Soo akan memberikan rekaman Dubes Hak Soo yang menyuruh anak buahnya melayani perwakilan Jerman. Di tempat lain, Myung Soo bertemu dengan Dubes Hak Soo. Myung Soo berkata seseorang di kedutaan telah membocorkan rahasia intelijen. Myung Soo mendapat info dari pelayan wanita bahwa Jung Hee lah yang membocorkan rahasia tersebut kepada intelijen Korea Selatan. Sebagai seorang suami, Jong Sung tentu saja tidak percaya begitu saja. Namun jika ia membela istrinya, maka ia juga akan dianggap sebagai pengkhianat. Dalam waktu 48 jam, Jung Hee akan ditangkap. 당이 유지라는데도 네가 정의를 보호한다면 종성이 너도 먹구름이 몰려오는데 피할 곳이 없어. Keesokan harinya, Jong Sung terus mengikuti pergerakan istrinya. Sementara itu, NIS menemukan identitas orang yang mengganggu transaksi senjata Korea Utara. Dia adalah seorang agen perjalanan Israel. NIS belum tahu bahwa pria itu adalah agen Mossad. CIA mengabarkan bahwa penerjemah Jung Hee meminta suaka politik melalui PBB.
Kemudian Jong-sung mengikuti istrinya masuk ke dalam kereta. Jong-sung menduga istrinya akan pergi ke kedutaan Amerika untuk membelot. Setelah kembali, Jong-sung langsung menggeledah isi rumahnya untuk mencari alat penyadap. Jong-sung juga menduga istrinya adalah mata-mata Amerika. Tak lama, agen Myung-soo datang ke rumah Jong-sung. Myung-soo berkata seseorang di kedutaan sedang mencari suaka politik. Namun, orang itu bukanlah Jung-hee, melainkan Dubes Hak-soo sendiri. Dubes Hak-soo menyuruh Jung-hee untuk mengirimkan formulirnya. Myung-soo mendapat bukti rekaman, Dubes Hak-soo akan menemui utusan Amerika. Sebagai negara yang bersekutu, agen CIA mengajak Jin-soo untuk mengawasi Dubes Hak-soo. Di tempat pertemuan, Dubes Hak-soo melihat agen Korea Utara lainnya akan menangkapnya. Semua agen mata-mata juga berusaha menangkap Dubes Hak-soo yang melarikan diri. Tiba-tiba, agen Myung-soo datang dengan membunuh agen CIA. Agen Jin-soo menemukan teman bulenya itu sudah meninggal dunia. Jin-soo menyuruh Yudi untuk mencari informasi dari CIA apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum dibunuh, agen CIA menemukan identitas pria yang mengganggu transaksi senjata korut. Pria itu seorang agen Mossad Israel. Malam harinya, Jong-soo menginterogasi Dubes Hak-soo. Dubes Hak-soo berkata ini semua adalah rekayasa petinggi bernama Jung-ho yang merupakan ayah dari agen Myung-soo. Petinggi Jung-ho ingin mengambil alih kantor Dubes di Berlin. Rekening rahasia bukanlah milik Presiden Kim Jong-il, melainkan milik petinggi Jung-ho. Petinggi Jung-ho menggelapkan uang Presiden Kim Jong-il. Jung-ho harus memindahkan rekeningnya untuk mengamankan posisinya di pemerintahan. Dubes Hak-soo memberikan kode rahasia kepada Jong-sung. Lalu agen Myung-soo pun datang untuk menyiksa Dubes Hak-soo. 부부에 배신해서 모르는 사람이 보면 누가 루명 씌운 줄 알겠어. Di malam yang sama, agen Jin-soo menemukan kediaman agen Mossad. Di sisi lain, Jong-sung bertanya kepada istrinya, apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Rupanya, Jung-hee sedang mengandung. Jung-hee merahasiakannya karena ia harus memastikan bahwa anak itu adalah anaknya Jong-sung. Jung-hee tidak ingin sekali lagi merasakan kehilangan anak. Akan tetapi, Jong-sung ingin memastikan istrinya tidak ikut campur dengan Dubes Hak-soo. Kemudian, agen Myung-soo mengabarkan bahwa jenazah Dubes akan dipulangkan ke Pyongyang. Jong-sung juga lulus ujian kesetiaan. Jong-sung terbukti tidak ikut membantu Dubes Hak-soo mengkhianati negara. Sebagai bentuk penghargaan, Jong-sung akan dikembalikan ke Korea Utara. Di tempat lain, agen Jin-soo menginterogasi agen Mossad. Jin-soo mengancam akan memberitahukan CIA bahwa agen Mossad Israel bekerja sama dengan Korea Utara. Dengan begitu, hubungan baik Israel dengan Amerika akan hancur. Lalu, agen Mossad mengungkapkan bahwa Korea Utara mengajak Mossad bekerja sama. Korea Utara akan menyerahkan mafia ASIM jika Mossad membantu menggantikan beberapa orang di kedubes Korea Utara. Agen Korea Utara yang melakukan transaksi senjata dikhianati oleh seseorang dari negaranya. Jin-soo pun meminta agen Mossad menyerahkan rekaman percakapan transaksi senjata. Sementara itu, Jong-sung memberitahukan istrinya bahwa mereka sedang disadap. Jong-sung mengajak istrinya melarikan diri karena ia tidak percaya dengan perkataan Myung-soo. Tak lama, dua agen Korea Utara menemui Jong-sung. Jong-sung langsung membunuh mereka. Tahu bahwa Jong-sung akan melarikan diri, agen Myung-soo pun menghubungi adik mafia ASIM yang bernama Abdul. Myung-soo membohongi Abdul dengan berkata, Jong-sung-lah yang menyerahkan mafia ASIM kepada agen Mossad untuk dibunuh. The Mossad executed him without a trial. Di waktu yang sama, Jong-sung membawa istrinya melarikan diri menghindari agen Korea Utara. Sementara itu, Jin-soo menyuruh pegawai Yudi untuk menemukan saluran radio Korea Utara. Setelah mengalahkan beberapa agen Korea Utara, Jong-sung dan Jung-hee bersembunyi di sebuah hotel. Jung-hee merawat suaminya yang penuh dengan luka.
Di sisi lain, Myung-soo dan Abdul menemukan anak buah yang mereka kirim dibunuh oleh Jong-sung. Myung-soo meminta Abdul mengirim anak buahnya yang lain untuk melacak Jong-sung yang sedang bersembunyi di sebuah hotel dalam radius 10 km. Myung-soo berkata jika ia berhasil memimpin kantor Berlin, maka mereka berdua akan mudah untuk bekerja sama. Di hotel, Jong-sung mencari informasi rekening rahasia petinggi Jung-ho dengan kode rahasia yang diberikan Dubes Haksu. Myung-soo membuat Dubes Haksu dan Jong-sung menjadi pengkhianat untuk mengambil alih kantor Berlin. Jung-hee percaya ia dan suaminya tidak akan bisa kembali ke Korea Utara. Jong-sung pun akan membuktikan bahwa mereka tidak pernah mengkhianati negara. Lalu, anak buah Abdul mengepung kamar hotel. Jong-sung pun menyerahkan diri karena ia mempunyai rencana lain. Saat Jong-sung dan Jung-hee dibawa, Jin-soo datang menemukan mereka dan terjadilah tembak-tembakan. Jong-sung berusaha menyelamatkan Jung-hee, namun anak buah Abdul berhasil membawa kabur Jung-hee. Tak lama, Jin-soo pun datang menangkap Jong-sung. Di tempat lain, Myung-soo menyadari Nis juga ikut campur dalam urusan ini. Di sisi lain, Jin-soo memperdengarkan rekaman Myung-soo yang mengajak agen Mossad untuk bekerja sama. Jin-soo berkata Jong-sung sudah dicampakkan negaranya. Jong-sung pun menjawab yang mengkhianatinya bukan Korea Utara, melainkan petinggi Jung-ho yang ingin mengambil alih kantor Berlin. Awalnya, Dubes Haksu juga turut serta, namun dikhianati. Selanjutnya, Jong-sung menghubungi Myung-soo untuk melepaskan Jung-hee. Jong-sung harus membuat pengakuan bahwa ia telah berkhianat. Jong-sung berkata ia akan segera menjemput Jung-hee. Setelah menyelamatkan istrinya, Jong-sung berjanji akan menyerahkan rekening rahasia kepada Jin-soo. Jong-sung juga akan membelot ke Korea Selatan. Kemudian, Jin-soo pun membantu Jong-sung menyelamatkan Jung-hee. Jong-sung bertanya mengapa Jin-soo mempertaruhkan nyawanya. Jin-soo menjawab ia hanya melakukan pekerjaannya saja. Dari jauh, Jong-sung melihat jenazah Dubes Haksu dimasukkan ke dalam truk. Setelah lama menunggu, Jong-sung pun menemui Myung-soo sementara Jin-soo mengendap-endap di luar rumah untuk mengawasi keadaan. Setelah Jong-sung masuk ke rumah, Abdul langsung memukuli Jong-sung. Myung-soo berkata belum saatnya untuk membunuh Jong-sung. Jika dibebaskan, Jong-sung dan Jung-hee akan hidup dalam persembunyian. Jong-sung menyerahkan rekaman pengakuannya kepada Myung-soo. Ternyata, Jong-sung memperdengarkan rekaman yang ia dapatkan dari Jin-soo. Abdul pun sadar bahwa Myung-soo telah membodohi dirinya. Myung-soo juga terkejut menyadari rencananya terbongkar. Kemudian, mereka saling tembak-menembak. Dengan cepat, Myung-soo membunuh Abdul. Sampai akhirnya, rumah itu pun meledak. Dalam situasi yang tegang, Myung-soo menembak Jong-sung dan Jung-hee secara membabi buta. Jin-soo yang membantu juga ikut tertembak. Jong-sung menyadari istrinya tertembak di bagian perut. Jong-sung pun meninggalkan istrinya untuk menghadapi Myung-soo. Tak lama, Jin-soo menemukan Jung-hee yang terluka. Setelah mereka bertemu, Jong-sung dan Myung-soo berusaha saling membunuh. Jong-sung pun berhasil membunuh Myung-soo dengan menyuntikkan racun mematikan. Selanjutnya, Jong-sung kembali kepada istrinya. Namun tak lama, Jung-hee meninggal dunia. Jong-sung mencoba menyelamatkan istrinya, namun ia sudah sangat terlambat. Sesuai janjinya, Jong-sung menyerahkan rekening petinggi Jung-ho dan membelot ke Korea Selatan. Namun, pengawas Do-won tidak setuju, ia akan menangkap Jong-sung karena melakukan transaksi senjata. Kemudian, Jin-soo pun menjemput Jong-sung. Jin-soo melepaskan Jong-sung pergi agar tidak ditangkap oleh Korea Selatan. Jin-soo menyuruh Jong-sung untuk hidup dalam persembunyian. Jangan pernah berpikir untuk melakukan balas dendam. Beberapa waktu kemudian, Jong-soo berencana membongkar rekayasa petinggi Jung-ho untuk dapat membersihkan namanya. Dan film pun selesai.
The Berlin File adalah film dengan tema aksi thriller Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2013. Film yang bercerita tentang spionase ini ditulis dan disutradarai oleh sutradara Ryu Sung-wan. Film ini dibintangi oleh artis ternama seperti Ha Jung-woo, Han Suk-kyu, Ryu Sung-bum, bahkan Jun Ji-hyun. Secara keseluruhan, film ini sangat menarik sekaligus menegangkan untuk ditonton. Alur cerita yang sangat kompleks membuat kita harus memahami film ini dengan secara seksama. Adegan-adegan perkelahian khas agen rahasia ditampilkan dengan sangat detail dan kadang terlihat tidak memungkinkan. Namun, sebagai orang awam, kita tentu tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh seorang agen rahasia. Film Korea Selatan ini terfokus pada sosok agen Korea Utara bernama Pyo Jong-song yang diperankan oleh Ha Jung-woo. Ha Jung-woo dapat memerankan sosok karakter yang ia bawa dengan sangat menarik. Sutradara Ryu Sung-wan berhasil menampilkan sebuah kisah yang sebenarnya cukup sederhana namun disusun tampak sangat rumit sehingga terkesan berat untuk ditonton. Dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Berlin File 7,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.